Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-6 terlebih dahulu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan pengurangan dan pengemasan limbah B3. Jadi saya sedikit review. Dalam pengurangan sendiri ada 3 bentuk, setidaknya dua bentuk utama pengurangan limbah B3. Yang pertama ada substitusi, kemudian ada modifikasi proses. Jadi saya harap nanti masing-masing dari mahasiswa bisa membedakan dan bisa mengidentifikasi apa saja bentuk-bentuk upaya substitusi, modifikasi proses, yang mana di awalnya kita harus bisa memahami terlebih dahulu apa saja limbah-limbah B3 dan industri-industri apa saja yang menghasilkan limbah B3, yang saya harapkan nantinya memang kita masuk ke ranah pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Kemudian kemarin kita juga membahas terkait dengan pengemasan, pelabelan, apa bedanya terkait dengan pengemasan di bahan-bahan atau jenis-jenis kemasan. Setidaknya ada 4, mulai dari yang gram, kemudian ada jumbo bag, ada IBC, intermediate bulk container, dan container. Bedanya masing-masing seperti apa, mulai dari jenisnya, kemudian bagaimana pola atau penetapannya, bagaimana cara menyimpan bahan atau limbah B3 yang memiliki lebih dari satu karakteristik limbah B3, simbol mana yang harus diletakkan, itu sudah ada ketentuannya juga, yang silakan nanti bisa diulang kembali. Macam-macam label, setidaknya ada 7 macam label terkait dengan simbol limbah B3, bagaimana cara pelabelan, informasi apa saja, dan lain sebagainya. Mohon nanti bisa diulang kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba share screen. Kita akan membahas kelanjutannya lagi. Jadi setelah kita melakukan pelabelan, jadi ini kan memang dilakukan secara berurutan ya. Jadi di awal ketika kita berhasil atau sudah mengidentifikasi apa saja bahan-bahan yang termasuk limbah B3, kemudian setelah itu bagaimana cara kita mengidentifikasi, kita melakukan pengujian, ada beberapa tahapan pengujian, yang mana tujuannya adalah untuk kita bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan limbah-limbah B3 tersebut, yang nanti akan berkaitan dengan bagaimana cara penanganannya, mulai dari wadah penyimpanannya seperti apa, kemudian bagaimana cara pelabelan dan penambahan simbol terkait dengan kita membedakan karakteristik dari setiap limbah B3 yang kita simpan. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas kelanjutannya bagaimana cara pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 itu sendiri. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pengumpulan limbah B3 dan nanti beberapa fasilitas penyimpanan limbah B3 yang kita ketahui nantinya. Dasar teknis terkait dengan pengumpulan limbah B3 kita buat atau kita bahas yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, di mana di situ sudah dinyatakan secara tertulis bahwa semua orang atau semua pihak yang nantinya menghasilkan limbah atau nanti istilah lainnya kita sebut dengan produsen limbah, wajib melakukan pengumpulan. Jadi limbah yang dihasilkan itu wajib dikumpulkan di suatu fasilitas pengumpul limbah B3.
yang mana nanti harus memperhitungkan apakah dia mampu untuk melakukan penyimpanan. Yang kedua, apakah ketika dia mampu melakukan penyimpanan, apakah kapasitasnya sudah terlampaui. Jadi dua hal itu harus dipertimbangkan oleh produsen tersebut. Kemudian apa yang menjadi buktinya ketika nanti produsen tadi, si produsen limbah, dia tidak mampu dan dia menyatakan kalau limbah B3-nya itu diserahkan oleh pihak ketiga. Maka nantinya si produsen diwajibkan nanti menunjukkan buktinya, bukti yang menyatakan kalau limbah B3 yang mereka hasilkan itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Kemudian kalau memang si produsen tadi berencana atau melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3, itu pun harus disertai oleh dokumen-dokumen penyerta perizinan terkait dengan penyimpanan limbah B3. Terkait dengan proses pengumpulan limbah B3, jadi setidaknya akan ada dua macam pengumpulan. Yang pertama adalah ada proses segregasi limbah B3, yang mana secara lebih lengkapnya nanti atau tambahan penjelasannya nanti bisa dilihat saja pada lampiran ke-9 dari PP 22/2001, yang mana nanti ditetapkan berdasarkan karakteristik dari limbah B3 itu sendiri. Kemudian setelah itu baru terkait dengan penyimpanan. Jadi fasilitas penyimpanan akan mempengaruhi bagaimana proses pengumpulan nantinya, dan bagaimana proses segregasinya nanti akan menentukan fasilitas penyimpanan yang seperti apa nantinya yang akan digunakan. Kemudian dalam proses atau dalam kegiatan pengumpulan limbah B3, si pengumpul dilarang memanfaatkan atau mengolah langsung limbah B3-nya. Yang kedua, si pengumpul tadi juga dilarang menyerahkan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 yang lain. Dan yang terakhir, dilarang untuk melakukan pencampuran limbah B3. Jadi dari awal memang ketika dia memang memiliki izin atau memiliki kegiatan sebagai pengumpul, maka kegiatannya hanya sampai ke pengumpulan saja, hanya mengumpulkan. Kemudian kalaupun diteruskan langsung bukan ke pengumpul limbah yang lain, tapi ke pengelola atau pengolah atau yang bisa memanfaatkan si limbah B3 tadi. Kemudian pencampuran pun tidak disarankan atau tidak dibolehkan, karena bisa jadi akan bisa menyebabkan terbentuknya satu senyawa atau satu limbah B3 lain yang lebih berbahaya bagi lingkungan. Kemudian sebagai pengumpul limbah B3, mereka diwajibkan memiliki lab uji limbah B3 dan persyaratan-persyaratan teknis terkait dengan fasilitas penyimpanan limbah B3. Jadi tentunya pada saat proses pengumpulan dan penyimpanan, mereka diwajibkan untuk melakukan pengujian kembali terkait dengan limbah B3-nya tadi, terkait dengan karakteristik dari limbah B3-nya. Yang nantinya dengan melakukan pengujian tadi, pengujian karakteristik dari limbah B3, ini akan menjadi dasar terkait dengan penyimpanan limbah B3-nya. Fasilitasnya seperti apa saja yang perlu ditambahkan, yang perlu dijadikan satu perhatian khusus, itu perlu ditekankan juga nantinya.
Kemudian terkait dengan penyimpanan itu sendiri, penyimpanan dilakukan tidak lebih dari 90 hari. Kecuali nanti ada proses pemanfaatan, jadi setelah lewat dari 90 hari itu sudah harus ada proses pemanfaatan, pengolahan, ataupun penimbunan limbah B3. Oke. Kemudian kita akan membahas beberapa macam fasilitas penyimpanan limbah B3. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan limbah B3 itu ada beberapa persyaratan-persyaratan umum, ada beberapa hal terkait dengan lokasi, terkait dengan fasilitas yang nantinya digunakan, dan perlunya peralatan penanggulangan keadaan darurat. Jadi keadaan darurat ini bermacam-macam, contohnya ketika terjadi banjir, ketika terjadi kebakaran ataupun ledakan, harus tersedia di lokasi penyimpanan limbah B3 tadi peralatan-peralatan penanggulangan keadaan darurat. Kemudian penyimpanan limbah B3, lokasi penyimpanannya itu harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Jadi bencana-bencana alam seperti longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sinkhole, amblesan, tsunami, dan mat volcano. Jadi ini yang agak rumit kalau untuk di negara kita ya, karena sebagian besar memang berada di lokasi yang rawan, entah itu gempa bumi, entah itu dada sesar, entah tsunami, dan lain sebagainya. Karena itulah ketika ada upaya rekayasa teknologi, biasanya masih diperbolehkan untuk membangun satu fasilitas penyimpanan limbah B3 di lokasi-lokasi yang memang berpotensi adanya bencana alam tadi. Tentunya dengan adanya penerapan rekayasa teknologi yang jelas. Jadi ketika terjadi bencana alam ini, ketika terjadi bencana alam A, maka sudah ada upaya pengendalian bencana alam tersebut. Kemudian fasilitas-fasilitas penyimpanan itu bisa berupa satu bangunan, bisa berupa tangki ataupun kontainer, yang kedua berupa silo, berupa tempat tumbukan limbah atau waste pile, bisa juga berupa waste impoundment, dan ada lagi beberapa jenis atau macam fasilitas penyimpanan lainnya. Waste pile sendiri, waste pile adalah satu tempat penumpukan limbah di mana sudah ada pengujian terlebih dahulu terkait dengan permeabilitas tanahnya. Jadi yang diperbolehkan itu permeabilitas tanahnya itu harus kurang dari 10 pangkat min 5 cm per detik. Begitu pula untuk waste impoundment, dia memiliki permeabilitas tanah yang sama, tapi pada waste impoundment dia menggunakan satu lapisan kedap di atas tanah yang permeabilitasnya lebih kecil lagi. Yang biasanya itu bahannya itu dari HDPE ataupun menggunakan beton. Kemudian fasilitas penyimpanan sendiri harus didesain dan dikonstruksi untuk dapat melindungi limbah B3, perlindungan yang bisa berasal dari gangguan karena adanya hujan atau mungkin karena terkena sinar matahari. Kemudian satu fasilitas penyimpanan harus memiliki penerangan yang cukup, karena nantinya di masing-masing
wadah penyimpanan limbah tadi, pastinya akan ada label, label terkait dengan apa informasi-informasi penting pada setiap wadah penyimpanan limbah B3. Dan yang kedua terkait dengan ventilasi, karena salah satunya untuk menjaga kelembaban dari ruangan penyimpanan itu sendiri. Karena di beberapa karakteristik, di beberapa jenis limbah B3 itu pasti akan perlu menjaga misalnya terkait dengan kelembaban ataupun suhu dari ruangan penyimpanan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, suatu fasilitas penyimpanan diharuskan memiliki saluran drainase dan bak penampung sendiri. Jadi diharapkan misalnya ketika terjadi air lindi atau terbentuk air lindi ataupun ketika terjadi tumpahan dari limbah B3 yang disimpan di dalam wadahnya, ketika proses pembersihan, maka nanti air lariannya, air lindinya yang terbentuk tadi, itu disalurkan ke satu drainase khusus yang mengarah ke bak penampung. Nah, bak penampung inilah yang nanti mengolah kembali. Jadi diharuskan sebenarnya harus ada proses pengolahan juga terkait dengan bak penampungnya ini. Kemudian untuk peralatan penanggulangan keadaan darurat, peralatan-peralatan ini biasanya berupa sistem pendeteksi mandiri ataupun dengan penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Yang umumnya itu alat-alat pemadam api atau APAR biasanya yang disediakan. Khususnya di beberapa fasilitas yang memang menyimpan bahan-bahan yang mudah meledak atau mudah terbakar, di mana akan sangat penting untuk menyediakan alat pemadam api di sana. Dan bisa juga alat-alat penanggulangan yang lain yang bergantung kepada mungkin karakteristik dari lokasi penyimpanan atau bisa juga tergantung karakteristik dari limbah B3-nya yang disimpan. Kemudian dalam pengemasan limbah B3, sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa bahan pengemasan yang biasa digunakan untuk penyimpanan, yang diharapkan penyimpanannya itu bisa disimpan si limbah B3-nya itu untuk tetap di dalam pengemasan tadi, di dalam kemasan tadi. Dan penjagaan kemasan tadi diharapkan memang tertutup rapat sehingga tidak mudah untuk tumpah ketika proses pemindahan, pengumpulan sampai dengan ke pengangkutan nantinya. Kemudian kondisi dari si kemasan tadi juga diharapkan dalam kondisi yang baik, tidak ada karat, tidak ada potensi bocor, atau tidak rusak dia. Dan tentunya harus ada label dan harus ada simbol yang ditempel atau diletakkan di kemasan limbah tadi. Kemudian terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di penyimpanan limbah B3, yang pertama ada fasilitas pertolongan pertama, fasilitas peralatan penanganan tumpahan, dan bongkar muat. Bongkar muat ini terkait dengan ketika menggunakan satu kendaraan tentu harus dilihat lagi spesifikasi kendaraannya yang terkait dengan pintu masuk ke dalam fasilitas atau mungkin landasannya apakah perlu dibeton dan ukurannya seperti apa, itu harus dipertimbangkan di awal. Kemudian tadi juga saya sampaikan harus ada fasilitas pengujian juga untuk di lokasi penyimpanan limbah B3, di mana lab nanti digunakan atau dimanfaatkan untuk menguji karakteristik limbah B3-nya, apakah yang mudah meledak, mudah menyala, sampai dengan yang beracun. Kemudian secara spesifik untuk penyimpanan sendiri, lamanya waktu penyimpanan salah satu
persyaratan yang bisa atau patokan yang bisa kita gunakan adalah dari banyaknya si limbah tadi. Jadi semakin banyak limbah yang dihasilkan per hari, maka akan semakin pendek waktu penyimpanannya. Jadi yang memang lebih dari 50 kg, setidaknya selama 2 bulan, selama kurang dari 90 hari, itu sudah harus diproses apakah diambil oleh pihak ketiga yang nantinya melakukan proses pemanfaatan atau pengolahan atau yang lain sebagainya. Kemudian khusus untuk yang kategori 2, yang mana di hasilnya itu kurang dari 50 kg per hari, maka itu bisa sampai dengan 365 hari disimpan. Dan ada juga beberapa kategori 2 spesifik khusus yang bisa disimpan lebih dari sampai dengan 365 hari. Kemudian tentunya nanti terkait dengan pelaksanaan proses atau kegiatan penyimpanan sendiri, itu diharuskan untuk menyiapkan laporan pelaksanaan penyimpanan limbah B3 yang menjadi salah satu dokumen lingkungan yang perlu disiapkan oleh si produsen limbah tadi. Kemudian beberapa persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3. Yang pertama, rancang bangunnya harus sesuai dengan apa jenisnya, jenis dari limbah B3 tadi, kemudian karakteristik dari limbah B3-nya seperti apa, dan jumlah dari limbah B3 yang disimpannya berapa banyak. Kemudian yang kedua, luas ruang penyimpanannya harus sesuai dengan jumlah yang disimpan. Desain dan konstruksinya mampu melindungi dari hujan dan sinar matahari, atap yang tidak mudah terbakar, ada sistem ventilasi untuk sirkulasi udara, sistem pencahayaannya disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3. Nah, kurang lebih sirkulasi udara yang diharapkan tersedia kurang lebih seperti ini yang bisa terlihat pada gambar. Yang jelas memastikan ada sirkulasi udara di dalam ruangan penyimpanan. Karena di beberapa jenis limbah B3 bisa jadi dia menghasilkan satu senyawa volatil yang nanti bisa berbahaya. Atau ketika kelembabannya itu tidak berganti, kelembaban udaranya bisa menyebabkan suatu reaksi-reaksi tertentu nantinya di dalam lokasi penyimpanan. Kemudian persyaratan berikutnya, lantainya kedap air. Di kedap air ini untuk bisa meminimalisir adanya air-air lindi yang terbuang yang masuk ke air permukaan, yang mana memang harusnya dikelola dengan baik nanti drainase. Kemudian juga diharapkan dia tidak bergelombang, karena menghindari nanti ketika proses pengangkutan, pengumpulan, atau pemindahan nantinya tidak adanya potensi dia tumpah nantinya atau rusak karena proses pengangkutan nanti. Kemudian baiknya memang di suatu fasilitas penyimpanan sudah dibuat lantainya itu melandai menuju ke drainase bak penampungnya. Maksimumnya itu kemiringannya 1%. Jadi agar masih bisa melakukan atau agar masih dapat menyimpan wadah-wadah dari limbah B3 itu sendiri. Kemudian lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam tempat penyimpanan. Kemudian adanya saluran drainase ceceran. Jadi apakah itu dalam bentuk tumpahan limbah B3 atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah B3, itu nanti disalurkan menggunakan drainase khusus yang nantinya ke bak penampung pula. Yang mana nanti bak penampung tumpahan, dia menampungnya untuk nanti diolah berikutnya. Yang berikutnya tentunya harus ada simbol limbah B3. Kemudian kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik limbah B3, yang pertama untuk yang mudah menyala biasanya
Ada tembok pemisah dengan bangunan yang lain yang berdampingan, kemudian dibangun terpisah dari bangunan lain, jadi kurang lebih 6 meter jaraknya bangunan tersebut. Kemudian struktur pendukung atap bahan harusnya satu bahan-bahan yang tidak mudah menyala. Dan yang kemudian konstruksi atap dibuat ringan dan mudah hancur bila terjadi kebakaran. Kemudian penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik atau explosion proof. Kemudian untuk yang mudah meledak, konstruksi bangunan lantai dinding atap dibuat tahan ledakan, lantai dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Setiap saat harus memenuhi ketentuan suhu ruangan. Untuk limbah B3 yang reaktif, korosif, dan beracun, konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Konstruksi atap, dinding, dan lantai tahan terhadap korosi dan api. Oke, saya lanjutkan lagi ke pembahasan terkait dengan fasilitas penyimpanan limbah B3. Ada beberapa fasilitas penyimpanan. Yang pertama ada tangki ataupun kontainer, di mana ini biasa digunakan untuk yang fase cair. Harus dibangun di atas permukaan dengan lantai kedap air dan tidak bergelombang. Tangkinya sendiri memiliki satu sistem penunjang yang disesuaikan dengan karakteristik dari limbah B3 yang disimpan. Kemudian harusnya bahannya itu tidak mudah pecah ataupun bocor. Ada tanggul ataupun saluran pembuangan di sekeliling dari tangki tadi, yang mana tanggul atau saluran pembuangan tadi mengarahkan apakah itu ceceran, apakah itu air hujan atau sisa pembersihan, mengarahkan ke bak penampung. Dengan kapasitasnya itu, kapasitas bak penampung itu harus lebih besar 110% dari kapasitasnya. Kemudian tangkinya sendiri harus terlindung dari penyinaran matahari secara langsung ataupun adanya potensi air yang nantinya atau air hujan yang masuk secara langsung. Yang mana ketika adanya sinar matahari atau air hujan tadi bisa berpotensi bahan limbah yang disimpan itu mengembang atau memproduksi atau menghasilkan bereaksi sehingga menghasilkan gas, atau bisa menyebabkan perubahan temperatur dan tekanan yang nanti mempengaruhi limbah B3 yang nantinya disimpan. Yang terakhir tentunya harus ada label dan tangkinya. Nah, kurang lebih ini bentuk tanggulnya untuk suatu lokasi tangki ataupun kontainer penyimpanan. Kemudian yang kedua ada silo. Jadi silo di sini untuk limbah B3 yang fase padat dengan ukuran butirnya 0,5 sampai dengan 300 mikrometer. Biasanya untuk kategori 1 dan 2, sumber kategori 2-nya itu untuk yang sumber tidak spesifiknya, untuk yang sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Dibangun di atas permukaan tanah dengan adanya pondasi yang bisa mendukung ketahanan dari si silonya tadi. Di tekanan terhadap silo biasanya bisa dari bagian atasnya atau bagian bawahnya. Kemudian permukaan tanah itu mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian tekanan atau gaya angkat. Karena dia posisinya lebih tinggi biasanya beberapa silo. Kemudian sama dengan tangki tadi dibutuhkan adanya tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk bisa mengalirkan cecerannya tadi kalau memang ada. Dan yang terakhir memang harus dilengkapi pelabelan dan simbol. Ini gambarannya terkait dengan silo. Jadi memang dibutuhkan fondasi yang cukup kuat karena terkait dengan penginputannya nanti. Kemudian untuk waste pile, ini limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Diwajibkan ada saluran drainase menuju kolam penampung air di sekeliling tempat tumpukan. Ada juga tanggul di sekeliling tempat penumpukan dengan tingginya lebih dari 1 meter.
Khusus untuk waste pile di sini harus ada fasilitas sumur pantau air tanah dan harus bisa diidentifikasi di lokasi tempat tumpukan limbah tadi kemana arah dari aliran air tanahnya yang nanti akan dilihat dipantau apakah ada perubahan di hulu dan hilirnya nantinya. Kemudian untuk kolam penampung airnya berupa lapisan kedap dengan permeabilitas tanah kurang dari 10⁻⁷ cm per detik. Bahannya biasanya HDPE dan nanti ditambahkan juga konstruksi beton untuk bisa menampung airnya nanti yang masuk ke kolam penampung air. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Di sumur pantau di bagian hulu hilir masing-masing ada satu, kemudian limbah yang ditumpuk, ada saluran drainasenya yang nantinya mengarahkan ke kolam penampung. Kolam penampungnya nanti di bawah atau di dalam masing-masing tanggul penghalang yang nantinya dibuat. Kemudian ini sedikit gambar terkait dengan bak penampung tumpahannya. Berikutnya untuk waste impoundment, ini biasanya untuk fase selari dari limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Biasanya ada tanggul di sekitar waste impoundment, lebih dari 1 meter ketinggiannya, dan ada spillway-nya atau bangunan pelimpahan yang nanti menuju ke kolam penampung air. Sama dengan waste pile tadi, waste impoundment juga diwajibkan ada fasilitas sumur pantaunya, tergantung pada arah aliran tanahnya nantinya. Dan untuk kolam penampung air, digunakan konstruksi beton yang nanti dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air. Nah, spillway gambarannya kurang lebih seperti ini, yang diapit oleh sumur pantau dan ala kolam penampung air yang berasal dari spillway-nya. Sedangkan kalau untuk di waste impound ini, kita menggali terlebih dahulu. Kita menggali tanah hingga ketinggian tertentu, kemudian dilapisi dengan lapisan permeabilitas spesifik dan ada lapisan HDPE juga dan beton. Kemudian dibuat satu spillway-nya. Kemudian yang terakhir, terkait dengan manajemen tangki penyimpanan bawah tanah. Tangki penyimpanan yang berada di bawah tanah itu memiliki beberapa kelemahan, terutama ketika terjadi kebocoran atau leaking. Apalagi ketika dia misalnya berisi minyak. Ketika bocor, dia bisa menyebabkan kebakaran, ledakan, serta tentunya bisa nanti mencemari air tanah. Jadi kebocoran ini bisa menyebabkan permasalahan lingkungan yang penting karena dia mencemari air tanah tadi. Jadi setidaknya akan ada kontaminan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama karena korosi. Yang kedua karena kesalahan pemasangan, ada kesalahan terkait dengan perpipaan, atau tumpahan dan pengisian yang terlalu penuh. Secara umumnya, tangki penyimpanan bawah tanah itu yang rusak itu atau yang bermasalah itu karena adanya korosi galvanik. Karena itu manajemen faktor-faktor penyebab kebocoran itu perlu dilakukan tentunya dengan berbagai macam teknik yang diketahui. Salah satunya adalah dengan membuat satu coating atau pelapisan sehingga bisa melindungi proses korosi di dalamnya. Sehingga bisa lebih resisten terhadap korosi. Kemudian untuk bagaimana caranya kita bisa mendeteksi kebocoran tangki penyimpanan bawah tanah? Ada beberapa metode yang bisa digunakan, mulai dari automatic tank dogging sampai dengan tank tightness testing with inventory control.
Yang mana ini mungkin tidak akan kita bahas secara lebih lengkap pada pertemuan ini, yang menjadi penutup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya bahas terkait dengan bagaimana fasilitas pengumpulan dan penyimpanan. Saya persilakan mungkin kalau ada yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Siapa yang sudah di dalam? Oh, ada Wahyudi. Ya, Pak. Ada mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya persilakan. Ya, mungkin ini terkait yang tugas mandiri 5 kemarin, Pak. Gimana? Nah, ini terkait tugas mandiri 5 kemarin, kan itu ada tugas. Nah, jadi saya searching itu agak kurang ketemu mengenai antara kelebihan dan kekurangan. Mengenai yang silo, yang waste itu, Pak. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangannya tuh apa ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Waste file sama Silo. silo. Tadi sebagian sebenarnya udah saya bahas sedikit ya. Iya, kalau yang dari silo yang tangki bawah tanah tadi ya mungkin untuk perawatannya dia lebih susah karena dia berada di dalam tanah kan. Itu salah satunya tadi, Pak. Ya mungkin dari segi biaya lah, Pak. Iya, kalau kita perlu menggali kan seperti yang di Waste Informment kan kita perlu menggali itu kan ada tambahan biaya lagi, tapi Waste Informment kelebihannya kan kita bisa menghitung terlebih dahulu kan berapa banyak kapasitasnya bisa lebih besar. Kalau waste file kan dia terbatas. Hanya berapa sampai ke ketinggian tertentu saja bisa disimpan dan biasanya itu untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lebih pendek dia kalau yang waste file itu. Kalau yang silo ya keuntungannya dia bisa lebih bersih sebenarnya, lebih kan lebih mudah kan penyimpanan, kemudian nanti dipindahkan. Dan biasanya kan waste file itu kan di silo kan cuma untuk memang disimpan dalam waktu yang pendek saja sebenarnya silo sama waste file itu. Biasanya penyimpanannya lebih pendek dia. Proses pemindahannya lebih mudah yang di silo dibandingkan dengan yang waste file. Kalau silo itu sudah ada sistem untuk pengurasannya, untuk menginputkannya. Cuman kelemahannya tadi itu dia lebih modalnya akan lebih besar kita kalau menggunakan silo itu. Karena kan instalasinya dia kan silo itu agak berat ya instalasinya sebenarnya ya. Dibutuhkan satu area yang luas. Kemudian ada sistem betonnya juga harus bagus juga agar bisa menahan beban untuk si silonya. Ada instalasi lagi terkait dengan proses penyimpanannya nanti. Mungkin itu kalau yang dari saya pahami itu sih mungkin kelebihan dan kekurangan masing-masing. Waste Informment itu tadi karena dia kita bisa menyimpan lebih banyak limbah B3-nya. Cuman kelemahannya itu ya tadi ketika terjadi kebocoran dia mengisi ke air tanah itu kan sangat bahaya dan berpotensi bahaya ketika dibuat di lokasi yang curah hujannya tinggi kan. Air resid lebih berbahaya lagi nanti ketika terbentuknya air limbahnya terbentuk, harus ada pengolahan lagi itu lebih berat lagi nanti kerjanya. Kalau silo kan kita tidak ada pikir-pikir dia mengalami proses lagi kan, perubahan lagi atau hujan karena apa. Itu mungkin kurang lebihnya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kira-kira bisa buat coba dipresentasikan apa yang dicari kemarin? Coba dipresentasikan saja. Bisa enggak?
hilang langsung. Nggak bisa. Kok dicabut? Kenapa Pip? Kok kenapa Pip dicabut? Ada tuh jadi ciri khas kemarin tuh. Kucing-kucing tuh tahu Pip, motor Pip jadinya. Ah. Oke, jadi bisa buat presentasi enggak? Siap buat presentasi Wahyudi? Saya cari filenya dulu, Pak. Oke. Kalau bisa langsung dicoba saja share screen-nya. Siap, Pak. Sudah ada belum, Pak? Kamu buka lagi yang file tadi, PPT tadi. Ada, Pak? Di landscape saja HP-nya. Oke, siap, Pak. Kelihatan, Pak, ya? Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya untuk mempresentasikan tugas mandiri 5 mengenai bahan buangan berbahaya. Itu di sini saya membuat presentasi atau tugas yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Wahyudi. Yang pertama itu terkait dengan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa silo, Pak. Yang pertama itu silo digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai dengan 300 mikrometer, Pak. Kemudian untuk A itu dia kategori 1 dan B kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik secara khusus. Kemudian untuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang pertama itu dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas maupun dari bawah, serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat. Yang B, dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa inlet ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran.
Yang C dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada fasilitas penyimpan limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk silo yang digunakan dalam satu rangkaian proses produksi. Kemudian untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah atau waste pile. Yang pertama itu waste pile digunakan untuk menyimpan limbah B3 pasti padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Kemudian fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah atau waste pile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan limbah. Kemudian mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Yang kedua, memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan limbah dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan atau ceceran limbah B3 yang keluar. Yang ketiga, memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir tempat tumpukan limbah yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Kemudian kolam penampungan air sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A wajib memiliki yang pertama itu lapisan kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10 sampai 7 sampai minus 7 cm per detik. Kemudian yang B, lapisan kedap berupa high density polyethylene atau C, lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air. Kemudian untuk kajian fasilitas, di sini fasilitas penyimpanan berupa bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah, waste impoundment, fasilitas pertolongan pertama, peralatan penanganan tumpahan, serta bongkar muat. Kemudian mengelompok penyimpanan limbah B3 harus memenuhi kaidah kompatibilitas, yaitu mengelompokkan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 ada beberapa macam karakteristik, yaitu 1. Cairan mudah terbakar, 2. Padat mudah terbakar, 3. Reaktif, 4. Mudah meledak, 5. Beracun, 6. Cairan mudah korosif, 6. Infeksius, dan yang ke-8 berbahaya terhadap lingkungan. Ya, mungkin di sini ada desain terkait tata ruang di tempat penyimpanan sementara. Nah, di sini ada A, B, C. Nah, jadi untuk A, B, C ini dia merupakan karakteristik limbah, dan kemudian 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7 ini dia merupakan bagian blok-blok untuk penyimpanan. Kemudian yang A kecil dia termasuk gang antar blok atau space atau jarak antar blok. Kemudian untuk yang tanda hitam pekat atau panjang yang berbentuk vertikal itu menandakan tembok yang tahan api. Kemudian untuk arah panah ini dia menunjukkan arah kemiringan dari lantai di area tempat penyimpanan tersebut. Kemudian ini ada bak, ini sebagai bak penampung jika terdapat tumpahan terkait dengan limbah yang cair. Kemudian juga untuk yang garis putus-putus ini juga dia terdapat tanggul antar blok. Kemudian ini juga ada pintu antara pintu karakteristik yang A, B, dan C. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan yang saya ambil, yang pertama itu kelebihannya tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Kemudian yang kedua, tempat pengelompok limbah lebih mudah dipahami. Yang ketiga, sistem penyusunan limbah lebih terstruktur. Nah, untuk kekurangannya mungkin untuk memenuhi semua fasilitas yang telah dibuat harus membutuhkan biaya yang cukup besar, Pak. Ya, mungkin sekian, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk materinya. Ya, minusnya itu ya terkait dengan
pembahasan silo ataupun voice file-nya ya. Memang harusnya kemarin tuh materi dari saya dulu ya, baru pendalaman lebih lanjutnya terkait dengan fasilitas penyimpanannya, apakah itu silo, apakah itu voice file. Dan sebenarnya harapannya kemarin tuh mungkin terlewat ya saya infonya ya. Harusnya salah satu ada yang silo, ada yang voice file, jadi pembahasannya lengkap nanti. Pembahasan secara lebih detail seperti apa sih silo itu, apa saja karakteristiknya dan lain sebagainya. Harapannya itu, tapi ya tidak masalah. Untuk yang berikutnya bisa dimaksimalkan lagi. Tapi yang jelas terima kasih untuk presentasinya yang sangat baik. Sayang sekali kita tidak bisa diskusi dengan yang lainnya karena tidak ada juga. Mungkin itu saja ya. Kira-kira ada lagi enggak yang ingin ditanyakan atau tanggapi? Saya tutup, kita lanjutkan. Ya mungkin ini Pak. Nah terkait yang UTS saya kemarin apakah udah masuk Pak? Gimana? Terkait UTS saya yang susulan kemarin kan itu saya nggak bisa ngerjainnya di pas jadwalnya. Itu kan saya kerjakan di malamnya, kemudian saya kirim email Pak. Sudah kirim email ya? Udah hampir 1 minggu Pak, kurang lebih itu. Pas sorenya kan nggak bisa, malamnya langsung saya kerjakan Pak. Oke, oke, oke. Yang penting sudah dikirim ke email. Iya sudah Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi saja. Setelah ini gabung lagi pakai link yang sama, kita masuk ke materi yang pertemuan ke-8 ya. Di jam berapa Pak? Langsung saja atau gimana? Langsung aja lah Pak. Ya, kita langsung saja ya. Saya tutup terlebih Iya, Pak. dahulu dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.